Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ilham Fitrianto, NIM 2022-5-2004, Prodi Teknik Elektro. Saya mempunyai sebuah langkah besar menuju pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Daftar isi berisi dengan abstrak bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat penulisan, metodologi, bab 2 pembahasan, 2.1 potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, 2.2 bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional, 2.3 langkah yang dilakukan untuk mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan terakhir bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian teori atau kajian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi berdasarkan teori yang sudah baik di dalam buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan relevan. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif seperti yang kita tahu bahwa sudah sejak lama Indonesia berkeinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Prospek bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangat terbuka lebar. Hal tersebut didukung oleh perkembangan ekonomi di Indonesia dan kerjasama antar negara yang berkembang. Kegiatan tadi secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, yaitu banyaknya pejabat asing atau warga asing yang terkait untuk belajar bahasa Indonesia. Peran besar bangsa Indonesia inilah yang menjadi langkah awal bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Didasari atau tidak, cara kita menggunakan bahasa berubah tergantung kebutuhan pembicaraan. Misalnya kata-kata yang Anda gunakan saat berpidato atau ceramah di seminar berbeda dengan kata-kata yang Anda gunakan saat ngobrol atau ngobrol bersama keluarga. Saat Anda menawar di pasar atau membeli sayuran, perkataan Anda berubah lagi. Kesesuaian antara bahasa dan penggunaan disebut keanekaragaman linguistik. Penggunaan bahasa Indonesia mempunyai jenis bahasa yang berbeda-beda. Subdivisinya masing-masing formal, semi formal, dan informal, penulisan pidato, jurnalistik, iklan, populer, dan ilmiah. Kamus Besar Bahasa KBBI 2001 mengartikan scientific, scientific sebagai ilmiah. Memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan dari definisi dapat kita sampulkan bahwa tulisan akademik pada hakikatnya adalah tulisan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini juga dalam penggunaan bahasa ada banyak yang berbeda digunakan karena ilmiah dan bahasa ilmiah berbeda. Beragam ilmiah digunakan dalam dunia pendidikan karena penutur dan bahasa tersebut adalah orang yang terpelajar, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa dipelajari di sekolah, lembaga pendidikan. Varian bahasa ini juga varian bahasa buku atau baku. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan 2003 13 sampai 14, keragaman linguistik ini mempunyai dua ciri, yaitu stabilitas dinamis dan kecerdasan. Stabilitas dinamis artinya kaidah varian bahasa Indonesia. Bahasa ini berlaku terus-menerus, namun bahasanya dapat berubah, terutama dalam kosakata dan terminologi. Ciri-ciri seorang intelektual tercermin tercermin dari kemampuan menggunakan bahasa secara teratur, logis, dan rasional. Keanekaragaman bahasa ini bersifat kaku dan terikat oleh kaidah kebahasaan yang berlaku. Sebagai bahasa standar, ada standar tertentu yang harus diikuti ketika menggunakan bahasa ilmiah dan berbeda. Standar tersebut mencakup penggunaan tanda bahasa, ejaan bahasa Indonesia yang baku, tata bahasa Indonesia baku menyangkut penggunaan kata kalimat dan paragraf menurut kaidah buku. Aturan tata tata bahasa Indonesia baku adalah aturan yang bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan
yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa Indonesia. Sebaliknya, aturan ejaan bahasa Indonesia standar adalah aturan ejaan bahasa Indonesia yang canggih sesuai dengan keragaman bahasa. Aturan-aturan ini mengatur penggunaan bahasa dalam penulisan akademik. Penulisan akademik dibagi menjadi 6, yaitu disertai, dan disertai. Tugas akhir pada pendidikan tinggi, laporan penelitian, makalah seminar karya ilmiah, makalah, dan laporan manajemen. Pembahasan makalah akademis pada artikel ini fokus pada makalah akademis. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa artikel akademik yang dimuat pada jurnal-jurnal akademik merupakan bentuk tulisan akademik yang sudah diterbitkan. 1.2 Rumusan masalah. Dalam menggunakan bahasa ilmiah harus mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan standar Indonesia. Namun beberapa penulis karya ilmiah menggunakan struktur kalimat yang kurang standar. Artikel ini menjelaskan dua rumusan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri penggunaan bahasa ilmiah yang baik? Bagaimana tata bahasa Indonesia digunakan penulisan akademik? 1.3 Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ciri-ciri bahasa ilmiah dalam karya ilmiah, khususnya karya ilmiah, dan untuk mengidentifikasi contoh penggunaan tata bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Saya harap artikel ini membantu Anda mendapatkan gambaran untuk umum tentang bahasa ilmiah. Analisis ini dapat digunakan oleh penulis artikel sebagai referensi ketika menulis menggunakan tata bahasa standar. Metodologi. Dilihat dari jenis penelitiannya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang pada dasarnya berfokus pada pengajian secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi berfokus pada penggambaran secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh dari melakukan penelitian. Bab 2. Globalisasi era perubahan akibat pengaruh budaya asing. Globalisasi mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk bahasa. Di era globalisasi saat ini, bahasa mempunyai arti yang yang sangat penting bagi kelangsungan persatuan bangsa, baik sebagai simbol identitas maupun sebagai alat komunikasi yang kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktanya, bahasa Indonesia digunakan oleh banyak masyarakat di kawasan Asia Tenggara, dan kini bahasa banyak dipelajari di berbagai negara, sehingga berpotensi untuk digunakan secara luas sebagai bahasa komunikasi. Dalam perkembangan bahasa Indonesia ini telah dipengaruhi oleh berbagai bahasa, baik bahasa yang dari daerah maupun bahasa asing. Rohmadi 3 ke 2014. Bahasa Indonesia mulai mengobrol. Faktanya, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang asing yang paling populer. Menjadikan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa internasional merupakan sebuah ide yang baik untuk melestarikan dan memupuk akar budaya kita, karena jumlah orang asing yang berbahasa Indonesia tidak sedikit. Hal ini dapat menjadi peluang bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. 2.1 Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mengingat kekuatan bahasa Indonesia dan letak NKRI yang strategis serta potensi sumber daya alam yang kaya, dan maka potensi bahasa Indonesia sebagai media pendidikan di kawasan Asia Tenggara sangat besar. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Bangsa ini Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa karena generasi muda kita mampu menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menurut Wiyata 2011, masyarakat Indonesia patut berbangga, apalagi bahasa Indonesia adalah bahasa utama di Asia Tenggara, terbukti dengan jumlah penduduknya lebih dari 220 juta jiwa. Sekitar 240 jutaan orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa terminologi resmi. 2.2 Bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Kemungkinan ini berasal dari beberapa faktor. Lebih lanjut, Wiyata 2011 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari dan tidak mengenal tenses, konjungsi, atau gender dari kata benda. Pengucapan bahasa Indonesia sederhana, simpel, sehingga tidak sulit memungkinkan orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia dan dapat belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Selain itu, dan data lain yang diperkuat posisi bahasa Indonesia adalah
berdirinya berbagai departemen studi oriental, studi Asia Tenggara, dan pusat studi Indonesia di berbagai universitas luar negeri. Menurut data Kementerian Luar Negeri 2011, terdapat 4.463.950 orang di luar negeri yang berbahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 2007, Vietnam mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Bahasa Indonesia sedang dipelajari di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 yang paling banyak dipelajari di Australia. Bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di lebih dari 500 sekolah dasar. Apalagi Jepang sudah mempunyai jurusan bahasa Indonesia. Mengingat kelebihan bahasa Indonesia pada orangnya di atas dan dukungan peraturan yang telah ditetapkan, maka peluang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional sangat terbuka. 2.3 langkah yang dilakukan untuk mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mengambil langkah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional memerlukan strategi yang baik. Ada dua strategi yang patut dicoba, strategi verbal dan strategi nonverbal. Sebagai bahasa modern tidak dapat tercipta kecuali bahasa tersebut memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa modern mencerminkan budaya suatu negara dan budaya modern tercermin dalam bahasa. Bahkan hipotesis Spear-Whorf atau Sumarso dan Partana 2004 menit 59 menyatakan bahwa bahasa menentukan cara orang berpikir. Oleh karena itu, jika bahasa Indonesia ingin menginginkan fungsinya sebagai bahasa komunikasi internasional, salah satu strategi yang harus dilakukan pemerintah melalui BPPB, Pendidikan atau Kemendikbud, adalah dengan meningkatkan bahasa Indonesia dan modernisasi bahasa sains dan pengetahuan, sebab salah satu ciri negara maju adalah mempunyai bahasa yang secara sempurna mencatat segala dan perkembangan budaya sendiri maupun negara lain. Strategi nonverbal adalah strategi yang dirancang untuk mendorong dan mempercepat keinginan untuk mewujudkan kita bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mengingat positif Indonesia menjadi semakin penting di kancah dunia, maka strategi ini sangat efektif. Menurut Taliawo 2013, Indonesia merupakan salah satu negara perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan termasuk dalam kelompok G20. Diperkirakan Indonesia akan masuk dalam 7 negara teratas dunia pada tahun 2030. Peran penting ini juga harus dengan peran sektor lain seperti sektor sosial, politik, dan budaya, termasuk Indonesia. Mengingat masa depan Indonesia sangat cerah dari sudut pandang ekonomi, hal ini merupakan peluang besar untuk memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi internasional. Setelah strategi ditetapkan, langkah yang dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah dengan melakukan standarisasi bahasa Indonesia di konvensi antara negara Asia Tenggara. Koordinasi antar pusat bahasa di masing-masing negara selanjutnya akan dilakukan untuk membangun titik temu dan mencapai kesepakatan bersama antar negara anggota ASEAN. Langkah selanjutnya adalah menuju tingkat dunia atau internasional dengan mengkoordinir atau mengkoordinasikan pusat-pusat bahasa di seluruh dunia untuk mengakui atau menyetujui bahasa-bahasa internasional melalui konferensi PBB. Bab 3.1 penutup 3.1 kesimpulan. Dari pemaparan informasi di atas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia berpeluang besar untuk mewujudkan harapan tersebut. Banyaknya penutur asing yang berminat dan mempelajari bahasa Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia layak dijadikan bahasa internasional, didukung dengan strategi dan prosedur yang tetap. Hal ini bisa menjadikan lebih dari sekedar keinginan dan kenyataan.
daftar pustaka. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.